Baik, selamat malam Pak Kadek, Bu Desa. Apa kabarnya hari ini? Selamat Selamat malam, Bu malam. Kade. Astaga, sehat. Sudah siap dengan kegiatan kita pada malam ini? Astaga, siap, Mas Bu. Tentara siap. Ya, baik. Namun sebelum kita memulai kegiatan kita, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian pada saat melakukan pengamatan nanti, terutama kepada Pak Kadek Yamayante selaku coach di sini. Adapun yang akan nanti saya amati adalah yang pertama kesesuaian dengan alur tirta yang mencakup tujuan, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian yang kedua, itu kesesuaian terhadap prinsip coaching yang terdiri dari kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Selain itu, nanti saya juga akan mengamati bagaimana coach merespon coach terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, begitu juga sebaliknya, bagaimana coach membuat pertanyaan dari respon coach. Nah, selain itu, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Pak Kade ya. Yang pertama, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan dalam kegiatan coaching nanti? Baik, potensi yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif, bukan ya? Mendengarkan aktif, ya. Mendengarkan 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 secara aktif. aktif. Ya. Mengapa Pak Kade lebih mengembangkan atau lebih spesifik mengembangkan kompetensi mendengarkan secara aktif? Baik, saya ingin mengembangkan yang mendengarkan aktif karena saya ingin mendapatkan informasi yang lebih jelas dan lebih detail dari coach nanti. Iya, betul Pak Kade. Kemudian indikator yang bagaimana yang Bapak inginkan dalam proses coaching kali ini? Yang saya inginkan, yang indikator yang saya inginkan tercapainya nanti saling keterbukaan antara coach dan coaching yang bisa di coach coachingnya bisa memecahkan permasalahannya sendiri. Itu yang menjadi indikator utama saya, bukan ya? Ya, baik Pak Kade. Sudah jelas tentang rubrik penilaian yang akan saya lakukan pada hari ini? Sudah jelas, sudah. Ya, baik. Untuk mempersingkat waktu, silakan Pak Kade memulai kegiatan coaching dengan Bu Desa Tantri. Waktu saya persilahkan. Terima kasih, Bu Kade. Selamat malam, Bu Desa. Apa kabar? Selamat malam, Pak Kade. Astongkare, kabar saya sehat dan baik. Baik. Hari ini kira-kira kita mau ngobrolin tentang apa, Bu Desa? Begini, Pak Kade, eh, waktu ini sudah berlangsung kegiatan PTS penilaian tengah semester 2. Setelah saya nilai, ada beberapa anak di kelas 3 yang nilainya masih jauh dari KKM. Itu yang menjadi kebingungan saya, Pak Kade. Oh, jadi Ibu merasa bingung atau sedih sekali ya tentunya ketika melihat hasil anak yang tidak sesuai dengan harapan. Begitu ya, Bu Betul, Desa? Pak Kade. Jadi di sini saya merasa tidak berhasil dalam mengajar ketika melihat hasil peserta didik saya seperti tidak mencapai KKM, Pak Kade. Oh iya, betul sekali ketika kita menyaksikan anak didik kita dalam proses pembelajarannya tidak mencapai KKM yang kita tentukan, pasti kita rasa sedih sekali. Karena ini percakapan singkat, apa yang ingin Ibu dapatkan di akhir pertemuan kita ini nantinya, Bu Desa? Jadi dari percakapan hari ini saya ingin mendapatkan pencerahan sedikit
terkait dengan nilai yang didapat oleh peserta didik saya, Pak Kadek. Baik, jadi yang Ibu inginkan adalah ingin mendapatkan pencerahan agar siswa bisa tuntas mengerjakan soal yang Ibu berikan, begitu, Bu Desa? Betul, Pak Kadek. Baik, kira-kira yang menjadi hambatan sehingga siswa Ibu Desa mendapatkan nilai yang tidak sesuai dengan KKM itu, kira-kira hambatannya apa menurut Bu Desa? Jadi di sini saya melihat kenyataan yang ada, anak-anak kurang mau untuk belajar. Jadi apalagi sekarang di zaman sekarang anak-anak sudah terbiasa, udah lumrah memegang HP. Jadi anak-anak lebih senang main HP daripada belajar seperti itu, Pak Kadek. Baik, iya ya, menurut Bu Desa karena dia senangnya bermain HP ya atau gadget, jadi rasa untuk belajarnya itu masih kurang ya. Untuk Ibu, ciri-ciri siswa yang sudah menurut Ibu ya, untuk Ibu ciri-ciri siswa yang sudah mempersiapkan diri dalam menghadapi PTS itu seperti apa, Bu Desa? Jadi ciri-ciri siswa yang siap untuk melaksanakan ulangan, terutama penilaian tengah semester itu adalah ketika diberikan soal, anak-anak dengan siap untuk menjawab soal itu dan tentunya hasilnya hendaknya memuaskan sesuai dengan KKM yang ada gitu. Seperti itu Pak Kadek. Oh iya ya, berarti menurut Ibu ciri-ciri bahwa dia sudah mempersiapkan diri dalam menghadapi PTS, pastinya nilainya ya memenuhi lah sesuai dengan KKM begitu ya Bu Desa. Betul Pak Kadek. Menurut Ibu, apa penyebab anak-anak tersebut? Ya, menurut Ibu itu apa sih penyebab anak-anak tersebut tidak mau belajar dalam mempersiapkan diri dalam menghadapi PTS tersebut? Ya, jadi menurut saya seperti yang sampaikan tadi, anak-anak itu minat belajarnya tuh kurang. Jadi terutama di rumah anak-anak sudah dibebaskan memegang HP, apalagi orang tua tidak mengontrol anaknya, berapa jam anak-anak harusnya belajar, berapa menit harus pegang HP. Jadi di sini anak-anak tidak merasa mempunyai kewajiban untuk belajar. Mungkin seperti itu, Pak Kadek. Baik, iya ya. Jadi menurut Ibu penyebab siswa tidak mau belajar itu karena terlalu sering ya, terlalu sering senang atau dekat dengan HP daripada belajar. Nah, Betul, Pak menurut Kadek. Ibu, Bu Desa sendiri, ya, menurut Ibu Desa sendiri, apa kekuatan Ibu untuk bisa memecahkan masalah tersebut? Minimal anak itu eh, anak itu bisa belajar lebih giat lagi dan bisa menggunakan HP seperlunya saja. Menurut Ibu, apa kekuatan Ibu untuk memecahkan masalah tersebut? Jadi di sini saya akan mengevaluasi kegiatan pembelajaran saya dan saya akan mencoba merancang pembelajaran di mana pembelajaran tersebut saya akan mencoba menyelipkan game-game edukasi terutama Pak Kadek ya. Karena di sini anak-anak lebih senang bermain game daripada belajar. Jadi dengan secara tidak sengaja saya akan mengajak anak-anak itu belajar sambil bermain. Seperti itu, Pak Ade. Wow, sudah bagus sekali itu menurut saya. Sudah bagus sekali rencana Ibu yang Ibu lakukan itu mengacu pada apa kegemaran anak-anak. Bagus sekali itu Bu Desa rencana Ibu. Kira-kira siapa yang akan Ibu ajak untuk berkolaborasi dalam melaksanakan rencana Ibu tadi itu? Ya, jadi di sini mungkin saya akan mencari teman sejawat
yang saya ajak untuk berbagi, mencari informasi terkait dengan game-game edukasi. Dan selain itu saya akan mengikuti pelatihan-pelatihan ya terkait dengan game-game edukasi yang bisa dilakukan dalam pembelajaran. Dan saya akan searching di YouTube bagaimana game-game edukasi yang menarik yang bisa memberikan motivasi kepada siswa untuk belajar. Seperti itu, Pak Kadek. Oh iya, bagus sekali Bu Desa. Bagus sekali sekarang rencana yang akan Ibu Desa lakukan ya untuk lebih meningkatkan kemampuan anak untuk belajar. Kira-kira rencana ini kapan Ibu akan memulai kegiatan tersebut, Bu Desa? Secepatnya, Pak Kadek, karena kalau terus dibiarkan seperti ini, kasihan kepada anak-anak. Jadi saya harus cepat-cepat mencari waktu untuk melakukan apa yang saya rancang tadi, Pak Kadek. Iya ya. Baik Bu Desa, untuk selanjutnya kita akan mengagendakan atau merencanakan kegiatan selanjutnya. Ya Bu Desa, semoga apa yang menjadi rencana Ibu Desa bisa terlaksana dengan baik. Terima kasih Pak Kadek sudah membantu saya, memberikan pencerahan kepada saya terkait dengan permasalahan yang saya hadapi di sekolah. Terima kasih Pak Kadek. Iya, terima kasih Bu Desa. Baik, luar biasa sekali Pak Kade dengan Bu Desa dalam proses coachingnya. Sebelum saya menyampaikan pendapat saya pribadi atau hasil pengamatan saya ingin menanyakan kepada Pak Kade, apa saja sih yang sudah Bapak lakukan dalam kegiatan coaching tadi? Baik, yang saya lakukan tadi ya sudah melakukan ngobrol secara terbuka dengan Ibu Desa. Demikian Bu Kadek. Ya, mengobrol secara terbuka, ya betul. Berarti di sini saya dari hasil pengamatan saya, Pak Kadek sudah melakukan alur tirta dengan sangat baik. Di sana juga Pak Kadek menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah. Dari identifikasi masalah tersebut, Pak Kadek menuntun Bu Desa untuk membuat rencana aksi untuk dapat mengatasi masalahnya tersebut, kemudian memastikan bahwa Bu Desa itu akan melaksanakan rencana aksinya. Kemudian di sana juga saya lihat Pak Kadek sudah mengimplementasikan kompetensi coaching, yaitu presensi, kemudian mendengarkan aktif. Juga di sana sudah Pak Kadek mengajukan banyak pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, dari kegiatan coaching tadi, kira-kira kompetensi apa yang ingin Bapak tingkatkan lagi dari kegiatan tadi? Baik, menurut Tia yang perlu saya tingkatkan yaitu lebih mendengarkan lebih aktif lagi, lebih fokus, dan tidak memberikan asumsi atau adjustment atau uh, akan lebih fokus lagi. Itu yang akan saya tingkatkan, Bu Kadek. Ya, betul sekali Pak Kadek. Dengan kita mendengarkan secara aktif, dengan tidak memberikan asumsi-asumsi yang negatif. Jadi kita di sini bisa lebih banyak mengajukan pertanyaan yang berbobot sehingga bisa membantu coach untuk menggali potensinya dalam memecahkan permasalahannya. Baik, terima kasih Pak Kadek. Begitu juga Bu Desa sudah melakukan kegiatan coaching dengan sangat baik dan lancar. Silakan melanjutkan aktivitasnya kembali, Bu Desa dan Pak Kadek. Sama-sama Bu Kadek. Sama-sama, terima kasih.